Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi melakukan konferensi pers terkait kejahatan Taufik Hidayat ini. Alhamdulillah, Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan 1 miliar untuk biaya pengobatan keluarga korban. Bang Hotman Paris juga sudah menggalang dana 1 miliar lebih ya untuk keluarga korban. Untuk apapun itu, pengobatan, mediasi, jalur hukum, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini beberapa isu mengatakan bahwa Taufik Hidayat itu akan dihukum mati atau dihukum seumur hidup. Dan alhamdulillahnya keluarga Taufik itu menerima apapun yang terjadi. Mau dihukum meninggoy, silakan. Mau dihukum seumur hidup juga silakan. Dan saya secara pribadi berharap ya dihukum koit aja, dihukum koit, meninggoy. Kalau tidak dilempar saja ke Nusa Kambangan, diawasi 24 jam. Nah, ini semakin seru saja. Mari kita saksikan dulu konferensi pers Gubernur Jawa Barat. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih pada Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang dengan cepat melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan sistemik di luar batas kemanusiaan, Saudara Taufik Hidayat. Yang kedua, bahwa secara psikologi dan sosiologi, setiap orang yang mengalami masalah gangguan kesehatan yang disebabkan gangguan kesehatan alamiah maupun gangguan kesehatan karena kesengajaan dan tindak pidana, itu seringkali menimbulkan 2 hal. Yang pertama adalah BPJS tidak menjamin klaim terhadap peristiwa yang terjadi, dan saya sudah numpuk ratusan yang saya tangani. Yang kedua adalah pihak keluarga juga akan berhenti bekerja karena harus fokus mengurus korban. Terhadap kedua hal itu, setelah saya datang ke sana dan saya tidak sanggup untuk bertemu. Saya begitu melihat, tadinya sudah gagah pengen ngeliat, pengen ngajak ngobrol, tapi begitu di pintu saya mundur dan minta Bu Doksis untuk ngobrol. Bu Doksis ternyata lebih laki-laki dibanding saya. Kemudian dari situ Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan, pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah, dan kami menyiapkannya. Tidak usah lagi cari donasi ke sana kemari, tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. 2 hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang, minimal tenang, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan keseharian. Yang berikutnya adalah tindakan untuk ke depan. Cara berpikir kita yang berorientasi uang dan semakin lemahnya aspek tata kelola pemerintahan pada level terbawah itu mengakibatkan AB-nya terhadap setiap peristiwa. Tradisi tamu lapor 1 kali 24 jam hari ini sudah hilang. Rata-rata para ketua RT, para ketua RW tidak memiliki data siapa yang berkunjung. Yang kedua, tradisi membawa identitas pribadi saat menginap hari ini hilang. Bisa jadi identitasnya dihilangkan ketika yang diajak menginap adalah bukan istrinya. Nah, ini yang harus menjadi kebijakan sistemik agar tidak menjadi proses masa depan. Maka saya pastikan bahwa besok saya akan mengeluarkan surat edaran. Intinya adalah instruksi pada seluruh jajaran RT RW, walaupun itu kewenangannya di bawah Bupati Wali Kota, untuk segera membuat sistem data di RT RW-nya masing-masing. Setiap pemilik kos, rumah kontrakan, setiap orang datang ke situ harus difoto, dilampirkan KTP-nya, disetorkan ke sistem data yang ada di RT dan RW. Ini akan memudahkan, karena bukan hanya persoalan ini, persoalan kejahatan terorisme segala macam bisa terjadi karena dan sering ditangkap di tempat-tempat kontrakan. Ini kan penting. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa perspektif dalam kehidupan keluarga tidak bicara ini, tapi bicara pelindungan anak-anak kita, apalagi yang di bawah umur. Setiap orang tua harus melakukan pendampingan terhadap anaknya ketika anaknya berkomunikasi, berjalan, atau ada yang dikunjungi oleh pihak lain, karena itu masih di bawah perwalian, bagian di bawah perwalian, dan orang tuanya wajib untuk mendampingi. Sehingga hari ini kita melihat begitu bebasnya banyak sekali pasangan yang masih kadang di bawah umur tanpa pengawasan orang tua. Ini untuk kepentingan yang lain. Untuk yang terakhir, saya pernah menyampaikan sayembara. Siapa yang bisa melihat wajahnya, melaporkan Saudara Taufik Hidayat, akan dikasih 250 juta. Dan ternyata berdasarkan penjelasan dari Fakapolda, sayembara ini memiliki efek psikologi terhadap tersangka.
yaitu dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi, sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan, maka dia balik lagi ke Bandung, dan setelah di Bandung akhirnya bisa ditangkap. Kita hentikan dulu. Nah, jadi itu ya, kita tahu semua dalam kasus Taufik Hidayat ini ada banyak hikmah yang patut kita petik dari sana. Di antaranya kepada siapapun yang memiliki kos-kosan ataupun kontrakan harus lebih ketat lagi untuk menerima tamu. Kalau ia berpasangan seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, minta dulu supaya diperlihatkan apakah mereka itu sudah punya surat nikah atau tidak. Kalau dia berpasangan gak ada surat nikah ya, lebih baik ditolak saja, gak boleh ngekos di sana. Ya meskipun berpotensi kos-kosannya gak ada yang menghuni. Kemudian ini memang bukan kejahatan yang biasa. Kejahatan Taufik Hidayat ini sangat biadab, mengoyak-ngoyak kemanusiaan kita. Saya sendiri terasa terkoyak-koyak. Jiwa saya, hati saya hancur ya, merhatikan kelakuan si Taufik ini. Benar-benar tidak punya rasa kemanusiaan. Gila ini ya. Gila, sungguh gila. Dan kita lihat ternyata di Indonesia banyak sekali orang yang baik. Ya. Pak Presiden Prabowo sendiri mengirim utusan melewati Bapak Jenderal Dudung ya untuk memberikan suatu bantuan ya, berikan suatu bantuan. Ya, kemudian Bapak Hotman Paris, Kang Deddy Mulyadi juga sudah mempersiapkan bantuan untuk keluarga korban. Ini mengetuk hati saya, dan beberapa orang yang kaya raya seperti John LBF juga sama, sudah menyiapkan miliaran untuk membantu keluarga korban Taufik Hidayat. Saya kemarin nangis, Pak. Nangis seguk-segukan melihat korban. Begitu luar biasa hancurnya ya, mukanya itu hancur. Saya gak bisa membayangkan seseorang itu rusak masa depannya oleh satu orang ya. Di sini juga kita harus benar-benar mempelajari kejadian ini, terutama kepada keluarga. Menurut saya, apabila kalian memiliki salah satu anggota keluarga yang hilang 1 hari 2 hari, jangan didiamkan. Kalian harus benar-benar mencarinya. Kalau perlu kalian laporkan ke polisi. Saya gak habis pikir kepada keluarga korban juga. Kok ini dalam 2 tahun setengah, hampir 3 tahun ini ya, gak ada laporan sama sekali dari pihak keluarga. Ya, gak ditemukan, 2 tahun gak ditemukan. Ini masih adem-adem ayem. Kelihatannya seperti itu. Dan pada akhirnya mereka bukan tidak sayang, tetapi mungkin mereka ada keterbatasan apapun itu ya. Tetapi dari pihak keluarga, kakak korban juga mengatakan mereka hanya mau mata dibalas mata. Malah dalam satu video mereka, keluarga korban mengatakan minta izin kepada netizen Indonesia ya, agar mata dibalas mata, bibir dibalas bibir, mati dibalas mati, dan lain sebagainya. Timpal ya pada intinya ya. Soal saya sih setuju. Saya sih setuju ya, mata dibalas mata, mati dibalas mati, dan lain sebagainya. Ini benar-benar mengoyak hati saya. Ini benar-benar membuat hati saya hancur mendengarnya. Gak bisa dibayangkan, apalagi yang menjadi korban. Yang menjadi korban lebih hancur hatinya daripada saya. Jauh berkali lipat. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.